Di tempat lain, sehabis manggung Rahayu kembali menghabisi nyawa seseorang. Rahayu kini menjadi sangat ketagihan untuk menghabisi nyawa orang lain. Benar-benar sudah mati hati nurani Rahayu. "Rahayu, apa yang kamu lakukan?" teriak Ambar. Ambar kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Namun di tengah jalan ia memergoki Rahayu yang sedang menghabisi nyawa menggunakan tusuk konde. "Ambar, kenapa kamu kembali? Kamu ingin bernasib sama seperti orang ini?" Rahayu menunjukkan orang yang sudah dihabisinya. "Apa maksud kamu?" Ambar beringsut mundur. "Kamu sudah mengetahui semua yang aku lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dan menceritakan apa yang kamu lihat kepada orang lain," bentak Rahayu. Ambar ketakutan mendapat bentakan dari Rahayu. Ambar merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Ambar tidak ingin mati sia-sia. Ambar berlari menjauhi Rahayu. Ia masuk ke dalam semak-semak belukar. Di belakangnya Rahayu mengejar Ambar. Rasa sakit dan perih di kaki akibat menginjak ranting kering tidak Ambar pedulikan. Setelah dirasa cukup jauh, Ambar berhenti berlari. Ia terengah-engah, napasnya naik turun, keringat bercucuran dari dahi Ambar. Ambar yang sudah kelelahan tidak kuat lagi untuk berlari. Ia memilih bersembunyi di antara semak-semak belukar. "Jangan coba-coba lari dari Ambar, percuma saja. Sebenarnya aku tidak ingin menghabisimu, tapi karena kamu mengetahui perbuatanku, terpaksa aku harus menghabisimu," ucap Rahayu. Krek, terdengar ranting patah terinjak Ambar. Rahayu tersenyum dan mendekati suara itu berasal. Tubuh Ambar bergetar hebat. Ia sangat takut. Begitu Rahayu mendekat, Ambar bersiap untuk lari. Namun sebelum ia lari, tangannya dicekal lebih dulu oleh Rahayu. "Lepaskan aku, yuk, lepaskan, tolong lepaskan. Aku tidak akan menceritakan apa yang kamu lakukan kepada orang lain," ucap Ambar memelas. "Kamu pikir aku percaya? Aku bukan orang bodoh sepertimu, Ambar. Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Dan maafkan aku, Ambar." Rahayu menusuk perut Ambar dengan tusuk kondenya. Lalu Rahayu memanggil Nyi Sulandri. Nyi Sulandri menghisap darah Ambar sampai gadis itu tubuhnya mengering. Jika seorang gadis yang dijadikan korban, Nyi Sulandri tidak hanya menghisap darah, ia juga akan menghisap semua daya dan intisari kehidupan dari gadis tersebut. Keesokan harinya, di tempat semalam Rahayu dan kawan-kawan manggung, ditemukan mayat seorang di tengah jalan dengan luka tusukan dan tanpa meninggalkan darah. Di lain tempat, orang tua Ambar panik karena sejak semalam Ambar belum juga pulang. Kepanikan orang tua Ambar bertambah ketika mendengar ditemukannya mayat di tempat semalam Ambar menari. "Pak, kata Pak Sono ada berita ditemukan mayat di desa Ambar menari semalam, Pak. Perasaan ibu ndak enak," ucap Bu Rosida, ibunya Ambar. "Jangan berpikir buruk, Bu," tukas Pak Karso, bapaknya Ambar. "Ibu ndak tenang, Pak, sebelum mengetahui di mana Ambar sekarang." "Kita datang ke rumah Yuni dan Putra saja, Bu. Mereka pasti tahu di mana Ambar. Barangkali ada latihan tambahan di sanggar," ajak Pak Karso. "Iya, Pak, ayo. Ibu ndak sabar pengen tahu di mana Ambar." Kedua orang tua Ambar pergi ke rumah Mbak Yuni dan Mas Putra. "Kok sepi ya, Pak?" "Coba ketuk pintunya, Bu," titah Pak Karso. Bu Rosida mengangguk, lalu ia mengetuk pintu. Tok 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 tok. "Yuni, Putra," panggil Bu Rosida sambil mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian terdengar pintu berderet. Yuni keluar dengan mengenakan piyama. Wanita pemilik sanggar itu terlihat masih mengantuk. "Bu Rosida, Pak Karso, ada apa ya?" tanya Yuni sambil menguap. "Ambar di mana, Yun? Kenapa dia belum pulang?" tanya Bu Rosida tanpa basa-basi. "Ambar belum pulang?" Mata Yuni langsung terbelalak kaget mendengar Ambar belum pulang. "Iya, Yun, kami pikir ada latihan tambahan di sanggar," ucap Pak Karso. "Sehabis manggung kami langsung pulang, tapi karena ponsel Ambar tertinggal, ia kembali ke rumah di mana kami manggung untuk mengambil ponselnya. Lalu kami semua pulang dulu," ucap Yuni. "Dan meninggalkan Ambar sendiri? Seharusnya kalian menunggu Ambar." Bu Rosida tampak marah.
Tunggu dulu Bu, kenapa Bu Rosida marah-marah? Kami pulang lebih dulu karena permintaan Ambar. Ambar sendiri yang meminta untuk ditinggal, jelas Mbak Yuni. Lalu kalian setuju saja dengan permintaan Ambar? Jika terjadi sesuatu pada putriku, kamu yang harus bertanggung jawab. Bu Rosida menunjuk Yuni. Jangan langsung marah-marah Bu, coba aku telepon Ambar dulu. Lalu Yuni masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa ponsel di tangan. Yuni lalu melakukan panggilan ke nomor WA Ambar. Panggilan tersambung, namun belum juga diangkat oleh Ambar. Setelah beberapa kali melakukan panggilan, akhirnya diangkat juga panggilan dari Yuni. Halo? Terdengar suara perempuan di seberang panggilan. Lalu Yuni mengeraskan suara telepon hingga terdengar juga oleh Bu Rosida dan Pak Karso. Halo, ini siapa? Di mana pemilik ponsel ini? Tanya Yuni. Maaf Mbak, ponsel ini dari tadi berdering karena tidak ada orang atau pemiliknya. Akhirnya saya angkat saja, jelas perempuan yang berada di seberang panggilan. Saya pemilik sanggar dari Cipta Budaya. Ponsel yang berada di tangan Mbak itu adalah pemilik salah satu penari saya. Jadi ponsel ini masih di tempat kami menari semalam, ucap Mbak Yuni. Iya Mbak, jawab seseorang dari seberang telepon. Penari saya semalam ke tempat itu, tapi kenapa dia tidak mengambil ponselnya? Tanya Mbak Yuni. Sebentar Mbak, saya tanya pemilik rumah dulu. Apa ada penari yang kembali ke sini? Jawabnya. Setelah beberapa saat terdiam, perempuan di seberang panggilan berbicara kembali. Tidak ada penari yang kembali ke sini Mbak. Mendengar ucapan perempuan yang ada di telepon, Bu Rosida dan Pak Karso bagai tersambar petir. Mayat siapa yang ditemukan di desa itu Mbak? Bu Rosida bertanya. Ia sangat takut jika mayat yang ditemukan di desa itu adalah mayat Ambar. Oh, itu mayat warga desa sini Bu, jelas perempuan itu. Bu Rosida dan Pak Karso sedikit lega karena mayat itu bukanlah Ambar. Kemana kita harus mencari Ambar Pak? Saya dan Mas Putra akan membantu mencari Ambar. Saya panggil Mas Putra dulu, tugas Mbak Yuni. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar bersama dengan Putra. Ayo Mas, kita bantu Pak Karso dan Bu Rosida mencari Ambar. Sebentar, sebaiknya kita minta bantuan penari-penari yang lain untuk ikut mencari Ambar. Iya Mas, aku hubungi semua penari semalam. Semua penari diminta bantuan untuk mencari Ambar, termasuk Rahayu. Tapi Rahayu menolak ikut mencari Ambar. Putra dan Yuni tidak bisa memaksa penari yang satu ini. Mereka seperti tidak bisa mengatakan kata tidak kepada Rahayu. Semua penari dan warga desa mencari keberadaan Ambar kecuali Rahayu. Mereka mencari mulai dari menghilangnya Ambar. Seharian mencari Ambar tidak juga kunjung ditemukan. Sampai hari menjelang petang, Ambar belum juga ditemukan. Kasian banget orang-orang itu mencari Ambar seharian tapi tidak membuahkan hasil. Rahayu tergegah. Pasti menghilangnya Ambar itu karena perbuatanmu ya. Baron muncul dari sebelah rumah. Ia tersenyum licik. Shh, diem. Jangan sampai ada orang lain yang mendengar ucapanmu. Rahayu menempelkan telunjuknya di bibir. Lalu Baron berjalan ke teras di mana Rahayu berada. Baron menatap Rahayu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rahayu terlihat berbeda dan terlihat sangat cantik. Semakin berani saja kamu yuk. Kamu juga kan yang mengambil ari-ari bayi Mbak Sari dan Mas Andi, ucap Baron. Rahayu terbelalak. Ia tidak menyangka Baron mengetahui perbuatan yang ia lakukan. Padahal Ki Sabta membisikkan di telinga Rahayu masalah ari-ari, tidak mengatakannya di depan Baron. Aku melihatmu mengendap-endap dari jendela rumah mereka. Setelah itu terdengar suara teriakan keluarga Mbak Sri, ucap Baron. Oh iya, aku lihat kamu semakin banyak penggemarnya ya. Kamu tidak ingin memberiku imbalan karena telah membawamu kepada Ki Sabta, lanjut Baron. Tentu, tunggu sebentar. Rahayu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan membawa sekepok uang. Ini imbalan untukmu. Rahayu menyerahkan uang itu kepada Baron. Lalu Baron menerima uang itu dengan senyum mengembang. Baron memasukkan uang itu ke dalam saku celananya.
Lalu setelah itu, Baron meninggalkan Rahayu di tempat itu sendirian. Singkat cerita, sudah 3 hari pencarian Ambar dilakukan namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Yuni dan Putra akhirnya melaporkan kehilangan salah satu penari mereka. Hari ini polisi mulai melakukan pencarian terhadap Ambar. Pencarian dimulai dari tempat Ambar dan teman-temannya menari. Polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Ambar. Dan akhirnya ditemukan mayat perempuan dengan luka tusukan dan kondisi tubuh mengering. Dari pakaian yang dikenakannya, Yuni dan teman-teman penari yakin jika mayat yang mengering itu adalah mayat Ambar. Rahayu yang sudah mengetahui jika mayat yang mengering itu adalah Ambar, ia pura-pura menangis seolah sangat bersedih dengan kepergian Ambar. "Maafkan aku terpaksa menghabisi nyawa anakmu karena dia akan menjadi ancaman bagiku," batin Rahayu sambil menatap kedua orang tua Ambar yang menangisi kepergian putri mereka. Kini jasad Ambar langsung dikebumikan. "Yang sabar, Bu. Kita doakan saja Ambar, jangan berlarut-larut menangisi kepergian Ambar." Yuni merangkul bahu Bu Rosida. "Aku ikhlas, Yun, jika itu memang takdirnya. Tapi aku tidak terima Ambar meninggal dengan cara seperti itu. Apa kesalahan yang telah Ambar lakukan hingga dia harus dihabisi seperti itu?" Bu Rosida menangis terisak. "Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap dan mendapatkan balasan yang setimpal, Bu." Ratih yang ikut melayat membuka suara. "Cih, sok peduli banget sih," timpal Rahayu. Ratih yang mendengarkan ucapan Rahayu menoleh. Rahayu menatap Ratih sinis. Ia tidak suka dengan kehadiran kakaknya itu. "Kamu boleh saja marah padaku, Yuk, tapi kamu harus tahu tempat. Bu Rosida dan Pak Karso itu sedang berduka. Jangan membuat keributan." Ratih berbisik ke telinga Rahayu. Ratih lalu berpamitan kepada keluarga Ambar dan orang-orang yang berada di sana. Ratih tidak ingin Rahayu membuat keributan. Ia memilih mengalah dan pergi dari sana. Rahayu adiknya itu telah berubah. Dia bukan lagi adiknya yang penurut, bicara sopan dan menghargai orang lain. Rahayu yang sekarang semakin kasar bicaranya dan tidak terkendali. Sewaktu meninggalkan kediaman Pak Karso dan Bu Rosida, Ratih berpapasan dengan Baron. Sebenarnya Ratih ingin berbicara dengan mantan pacarnya itu perihal Rahayu, namun karena ia sendiri tidak ada Ruslan bersamanya, Ratih enggan menanyakannya. Ia tidak ingin timbul fitnah. Lalu Ratih segera pergi meninggalkan tempat itu. Baron tersenyum miring melihat wanita yang pernah menjadi kekasihnya dan melewatinya begitu saja. "Sombong sekali kamu, Ratih. Sepertinya kamu bahagia dengan suamimu," gerutu Baron. Ratih yang berjalan tergesa-gesa hingga ia tidak melihat jalan dan menabrak Bu Salma, istri Ustadz Toha. "Maaf Bu Salma." Ratih meminta maaf. "Ndak apa-apa Nak Ratih," jawab Bu Salma. "Kapan Ibu Salma dan Pak Ustadz kembali ke desa ini?" tanya Ratih. "Tadi malam Ibu baru dengar kematian Ambar tadi pagi," Bu Salma menimpali. "Iya Bu, sering terjadi pembunuhan sekarang ini dan semuanya aneh. Terlebih lagi kematian Ambar, Bu. Tubuhnya menyusut dan menjadi kering," jelas Ratih. "Ada banyak kematian yang janggal di daerah ini, Bu," ucap Ratih lagi. "Nanti saya beritahu Bapak. Sekarang beliau ada di desa sebelah meruqyah ibu-ibu yang sedang kesurupan jin," ucap Bu Salma. "Iya Bu, kalau begitu saya permisi," ucap Ratih. Ia berlalu pergi. "Kasihan sekali Ratih, sepertinya ada seseorang yang berniat buruk kepadanya," ucap Bu Salma sambil menatap kepergian Ratih. Bu Salma merasa ada sesuatu yang menyelubungi Ratih. Ia merasa ada kekuatan jahat mengganggu Ratih. Singkat cerita, Rahayu berpura-pura datang ke rumah Baron untuk mengunjungi Mbak Asih. Ada sesuatu yang Rahayu rencanakan. Sebenarnya Rahayu muak jika harus bertemu Asih, mengingat hinaan yang terlontar dari mulut kakaknya Baron. Kini Rahayu melewati rumah tetangga Baron yang ia ambil ari-arinya. Si pria berada di teras menggendong anak mereka. Rahayu mencari akal supaya pria itu berpaling padanya. Rahayu berpura-pura jatuh dan pria yang bernama Andi berpaling melihat Rahayu. Lalu Andi mendekati Rahayu dengan membawa anak dalam gendongannya. "Rahayu, kamu Rahayu kan?" tanya Andi. "Iya Mas," jawab Rahayu dengan manjanya.
Kamu cantik sekali, ucapan Andi didengar Sri yang kebetulan keluar rumah. Ngomong apa kamu mas? Aku bisa lebih cantik dari Rahayu, omel Sri sambil berjalan mendekat. Kamu ini habis melahirkan, tubuhmu bau pesing dan tak seperti Rahayu, wangi. Lelaki mana yang gak jatuh hati jika berada di dekat Rahayu? Jawab Andi. Tega banget kamu seperti itu mas, teriak Sri. Teriakan Sri memancing orang-orang untuk mendekat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya salah satu tetangga Sri. Itu bu, Rahayu, penari kegatelan mau menggoda suamiku. Tunjuk Sri pada Rahayu. Mbak Sri jangan sembarangan menuduh ya. Mas Andi sendiri yang mendekatiku. Aku kesini mau ke rumah Mbak Asih, bukan mau menggoda suamimu, bela Rahayu. Padahal salah satu tujuan Rahayu mendekati Asih adalah membuat Andi jatuh hati kepadanya. Rahayu? Asih bertanya kepada Rahayu dengan penuh keheranan. Mbak Asih, aku mau berkunjung ke rumahmu, tapi Mbak Sri menuduhku menggoda suaminya, jelas Rahayu kepada Mbak Asih. Sri, jangan sembarangan bicara kamu ya, bentak Asih membela Rahayu. Wanita itu berubah sikap kepada Rahayu, entah karena efek tusuk konde yang Rahayu miliki atau karena uang. Mbak Asih sekarang kok malah bela Rahayu? Bukannya Mbak Asih tidak suka sama Rahayu? Sri terkejut karena Asih menjadi baik pada Rahayu. Benar apa yang dikatakan Sri, kamu tidak suka padaku. Bahkan kamu menghinaku waktu itu. Kamu pikir aku sudah melupakan hinaan dan ejekanmu, batin Rahayu. Sudah, hentikan keributan ini. Mas Andi, bawa masuk Mbak Sri. Kasihan bayi kalian. Seorang ibu-ibu melerai keributan itu. Andi mengangguk, ia lalu mengajak Sri masuk ke rumah, sementara Asih mengajak Rahayu ke rumahnya. Kamu mau apa ke rumahku yuk? Tanya Asih dengan mata berbinar. Sekarang aku punya banyak uang mbak, aku ingin mengobrol-ngobrol sama Mbak Asih, sama ingin memberi sesuatu kepada Mbak Asih. Mendengar perkataan Rahayu, Asih lalu menarik Rahayu masuk ke rumahnya. Duduk yuk, aku buatkan minum untukmu sebentar ya. Asih lalu pergi ke belakang. Uang benar-benar bisa merubah segalanya. Dasar mata duitan, umpat Rahayu. Tak berapa lama Asih datang membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kue. Asih tersenyum-senyum sendiri. Ia merasakan akan mendapat rezeki besar. Rahayu tersenyum miring melihat apa yang dilakukan Asih. Mbak Asih kok berubah banget sih sama aku? Kenapa ndak marah-marah aku datang mbak? Tanya Rahayu memancing emosi Asih. Ndaklah yuk, itu kan dulu, jawab Asih tersipu malu. Oh iya mbak, aku boleh numpang ke kamar mandi? Boleh. Rahayu lalu berdiri, ia berjalan ke kamar mandi. Lalu Rahayu mengambil sesuatu di dalam tasnya. Rahayu melihat benda yang dipegangnya itu dengan senyum penuh arti. Mbak Asih, aku punya sesuatu buat mbak. Rahayu membuka tasnya dan mengeluarkan kalung dengan liontin yang sangat indah. Ini untuk aku yuk. Asih merebut kalung di tangan Rahayu begitu saja. Iya mbak, sebagai ucapan terima kasihku kepada Mbak Asih. Sudah sore banget ini mbak, aku pamit ya mbak. Nanti malam ada job manggung, aku mau istirahat di rumah sebelum manggung. Rahayu menyalimi Asih. Sering-seringnya yuk datang ke sini, tukas Asih. Iya mbak. Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Asih. Rahayu sengaja datang ketika Baron tidak ada di rumah. Rencana Rahayu bisa gagal kalau ada Baron. Pria itu pasti bisa mencium gelagat makhluk halus yang Rahayu gunakan untuk membalas sakit hatinya kepada Asih. Rasakan kamu Asih, penari ndak laku ini akan membuatmu menderita, ucap Rahayu dalam hati. Selepas kepergian Rahayu, Asih menatap dirinya di cermin dengan kalung pemberian Rahayu sambil mengusap liontin yang berwarna hijau. Ketika sudah puas mencoba liontin itu, Asih melepaskan kalung yang dipakainya dan berjalan ke kamar mandi. Ketika di dalam kamar mandi, bulu kuduk Asih tiba-tiba meremang. Tidak biasanya ini terjadi. Di rumahnya banyak benda-benda pusaka seperti keris, namun tidak pernah membuat Asih ketakutan. Lalu Asih menghidupkan keran air. Lalu Asih mengambil air di dalam bak dan menyiram tubuhnya dengan air itu. Au, panas! Asih melempar gayung yang dipegangnya dan menjerit kepanasan. Asih merasa tubuhnya melepuh terkena air panas.
Gegas Asih keluar dari kamar mandi dan memperhatikan tubuhnya yang terkena siraman air panas. Tidak melepuh, gumam Asih. Asih kembali ke kamar mandi memastikan air di dalam bak, air panas atau air dingin. Dicelupkan tangannya ke dalam bak itu, ternyata airnya dingin dan tidak panas sama sekali. Aneh banget, tadi panas, sekarang kok dingin ya? Gumam Asih dalam hati. Keheningan malam menemani makan malam Asih kali ini. Yang terdengar hanya piring beradu dengan sendok. Lampu tiba-tiba mati hidup, membuat Asih agak ketakutan. Asih merasa ada yang sedang mengawasinya. Asih memberanikan diri mengambil ponsel di kamar. Dengan tangan bergetar, Asih menghubungi Baron. Berkali-kali panggilan tidak tersambung juga, membuat Asih semakin kesal. Terdengar suara tanpa wujud di kamar Asih. Asih mengedarkan pandangan, mencari siapa yang tertawa tadi. Namun nihil, tidak ada seorang pun di kamarnya. Asih berlari keluar kamar. Ia merasa ada yang tidak beres di rumahnya. Lalu Asih keluar rumah dan membiarkan pintu terbuka begitu saja. Keringat sebiji jagung membanjiri tubuh Asih. Dari belakang Asih, tiba-tiba ada makhluk tinggi besar menatap tajam ke arah Asih. Karena tidak melihat jalan, Asih tersandung hingga membuatnya jatuh tersungkur. Lutut Asih mengeluarkan banyak darah karena bergesekan dengan tanah. Aduh, sakit sekali. Asih berdiri kembali dengan lutut yang terasa perih dan berdenyut-denyut. Asih kebingungan. Ia tidak tahu sekarang dia ada di mana. Asih merasa sangat asing dengan tempat itu. Asih belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Ini di mana? Apakah mungkin desa sebelah? Sepertinya bukan. Apa aku berlari sangat jauh hingga berada di tempat ini? Gumam Asih. Terdengar tawa yang sama seperti suara tawa di rumahnya. Siapa itu? Tiba-tiba sosok tinggi besar muncul di depan Asih. Asih terkejut, di depannya muncul makhluk yang sangat mengerikan. Mau apa kamu? Asih memberanikan diri bertanya kepada makhluk itu. Nyawamu. Apa salahku? Tanyakan saja kepada pemimpinku. Makhluk tinggi besar itu lalu menghilang. Siapa pemimpinmu? Asih celingkukan mencari keberadaan makhluk tadi. Apa yang kamu cari, Nduk? Suara seperti perempuan mengejutkan Asih. Lalu Asih menengok ke belakang. Seorang perempuan cantik memakai pakaian penari zaman dulu. Perempuan itu tersenyum kepada Asih. Asih bergidik melihat senyuman perempuan itu, senyuman yang sangat menakutkan. Perempuan cantik itu lalu menari diiringi suara gamelan. Entah dari mana suara gamelan itu berasal. Perempuan itu menari dengan lemah gemulai. Asih merasa pernah melihat tarian wanita itu, namun ia lupa di mana pernah melihatnya. Sosok perempuan itu lalu menjerat tubuh Asih dengan selendangnya hingga Asih tidak bisa bergerak. Entah apa yang dilakukan perempuan itu terhadap Asih hingga Asih tidak sadarkan diri. Oke, kita menuju ke sudut pandang Rahayu lagi. Rahayu tersenyum-senyum melihat wajah cantiknya di cermin. Ia merasa semakin cantik dan wajahnya bersinar-sinar. Aku bisa membuat banyak pria bertekuk lutut padaku, ucap Rahayu. Tentu saja, tapi ingat, kau tidak boleh jatuh cinta dan menikah. Terdengar suara Nyi Sulandri. Baik Nyi, saya tidak akan menikah. Bagus, kalau kau sampai menikah, hal buruk akan terjadi padamu. Iya Nyi, saya mengerti. Dengan adanya aku bersamamu, hidupmu tidak akan susah. Semua keinginan akan aku penuhi. Semua rasa sakit hatimu akan aku balaskan. Satu persatu orang-orang yang menyakitimu akan aku habisi. Nyi Sulandri lalu menghilang dari hadapan Rahayu. Akhirnya satu persatu dari kalian akan meninggalkan dunia ini. Penindasan dan penghinaan yang kalian lakukan padaku akan aku balaskan, batin Rahayu. Oke, kita ke sudut pandang Ratih. Ratih masih memikirkan Rahayu. Adiknya itu semakin cantik dan juga semakin keras kepala. Ratih merasa curiga kepada adiknya itu. Baru 2 minggu meninggalkan rumah, dia berubah seketika menjadi penari terkenal, bahkan bisa mengalahkan Kinanti yang jelas-jelas memakai ilmu pengasihan. Ratih merasa Rahayu memiliki ilmu pengasihan juga.
bahkan sepertinya lebih tinggi dari ilmu pengasihan Kinanti. Aku harus mencari tahu rahasia Rahayu, gumam Ratih. Malam ini Ratih mengikuti Rahayu setelah menari. Ratih sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Rahayu. "Rahayu, apa yang kamu lakukan?" teriak Ratih di belakang Rahayu. Rahayu tersentak, ia tidak menyangka jika ada Ratih di belakangnya. Ratih berjalan mendekati pria sekarat yang sudah ditusuk Rahayu. "Hentikan, Mbak, atau kuhabisi juga dirimu," ancam Rahayu. Ratih berhenti dan berbalik kepada Rahayu. "Apa katamu? Kamu mau menghabisi kakakmu sendiri?" "Kenapa tidak? Jika kamu menghalangi apa yang aku lakukan, aku tidak akan segan-segan menghabisi walaupun saudaraku sendiri," jelas Rahayu. "Dasar tidak punya hati," maki Ratih. "Aku memang tidak punya hati semenjak kalian semua menyakitiku dan berbuat seenaknya kepadaku," bentak Rahayu. "Aku tidak pernah menyakitimu. Sebagai kakak, aku ingin yang terbaik untukmu," jelas Ratih. "Aku tidak percaya dengan ucapanmu, Mbak. Kamu tidak suka aku menjadi penari. Kamu tidak ingin aku menjadi hebat, Mbak," sahut Rahayu lagi. "Aku hanya tidak ingin kamu disakiti, yuk. Aku sangat menyayangimu. Hanya kamu saudara yang aku miliki satu-satunya," jelas Ratih. "Tapi aku sudah tidak menganggapmu sebagai saudaraku lagi, Mbak." Rahayu mengacungkan tusuk konde miliknya. Ratih tertawa melihat Rahayu mengacungkan tusuk konde itu kepadanya. "Kamu mau membunuhku dengan tusuk konde itu?" teriak Ratih. "Tentu saja, selama ini aku menghabisi korbanku dengan tusuk konde itu. Tusuk konde ini menjadikanku penari yang hebat. Tusuk konde ini membuat aku menjadi cantik, bahkan mengalahkan Kinanti," jelas Rahayu. "Astagfirullah, jangan melakukan hal syirik seperti itu. Kita punya Tuhan, yuk. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan kamu meminta pertolongan kepada jin. Pasti di dalam tusuk konde itu ada jin bersemayam di dalamnya. Dia telah menyesatkanmu. Pasti dia juga yang telah membunuhmu, melakukan pembunuhan dosa besar itu, yuk." "Persetan dengan dosa. Aku tidak peduli. Aku ingin terkenal. Aku ingin menjadi cantik dan membalaskan rasa sakit hatiku kepada mereka yang merendahkanku dan menghinaku," jelas Rahayu. "Kembalilah ke rumah dan kita meminta bantuan Ustadz Toha untuk menyingkirkan tusuk konde itu," jelas Ratih. "Diam, sudah kukatakan berulang kali. Aku tidak ingin pulang ke rumah dan aku juga tidak menganggapmu sebagai saudaraku lagi," ucap Rahayu. "Rumah itu memiliki banyak kenangan kita bersama bapak dan ibu, yuk. Apa kamu tidak ingin kembali?" Ratih berharap dengan ucapan Rahayu luluh dan ikut bersamanya. Rahayu terdiam, pikirannya menerawang jauh ketika bapak dan ibunya masih hidup. Tanpa terasa, bulir-bulir bening lolos dari kedua netranya. Rahayu menjatuhkan tusuk konde itu dan melangkah mendekati Ratih. Langkah Rahayu terhenti ketika mendengar bisikan Nyi Sulantri. "Kamu mau kembali menjadi gadis biasa yang dihina dan diperlakukan buruk? Apa kamu lupa dengan rasa sakit hatimu? Apa kamu tidak ingin membalaskan rasa sakit hatimu?" jelas Nyi Sulantri. "Tidak," teriak Rahayu. "Aku tidak ingin ikut denganmu." Rahayu berbalik, ia mengambil tusuk konde yang ia jatuhkan dan berlari meninggalkan Ratih. "Rahayu!" panggil Ratih. Namun Rahayu tidak mendengarkan panggilan Ratih dan terus berlari. Tok tok tok. Ruslan terbangun ketika mendengar suara ketukan pintu. "Siapa ya, Dek, malam-malam begini datang bertamu?" ucap Ruslan. Ia mengira Ratih tidur di sampingnya. "Loh, di mana Ratih?" Ruslan kaget tidak ada Ratih di sampingnya. Ruslan bergegas melangkah keluar dan membuka pintu. Ia terkejut melihat Ratih ada di luar. Wajah Ratih tampak lesu. "Kamu dari mana, Dek?" ucap Ruslan. Ratih tidak menjawab pertanyaan Ruslan. Ia melangkah masuk dengan langkah gontai. Ratih duduk di kursi dengan wajah tertunduk. Bahu Ratih bergetar menahan tangis yang pada akhirnya tidak bisa ia bendung. Kini Ratih menangis terisak-isak, membuat Ruslan iba. Ruslan tidak tahu apa yang membuat istrinya itu menangis seperti itu. Ruslan merangkul tubuh Ratih, menjadikan bahunya tempat bersandar istrinya itu. Ruslan membiarkan Ratih menangis hingga lelah. Mungkin itu bisa lebih menenangkan Ratih. "Aku gagal, Mas, aku gagal,"
ucap Ratih sambil terisak. Apa maksud kamu gagal? Aku gagal menjadi kakak yang baik. Aku gagal menuntun Rahayu di jalan yang benar. Aku tidak berguna. Ratih menjambak rambutnya sendiri. Apa yang telah Rahayu lakukan? Dia telah melakukan pembunuhan, Mas. Dia melakukan pembunuhan. Ruslan terkejut mendengarkan perkataan Ratih. Kamu yakin Rahayu melakukan pembunuhan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Apa yang harus aku lakukan, Mas, supaya Rahayu kembali ke jalan yang benar? Kita minta bantuan Ustadz Toha aja. Tidak, Mas. Aku tidak mau ada yang tahu Rahayu melakukan pembunuhan. Aku tidak ingin dia masuk penjara, Mas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan menemui Rahayu, Mas. Akan aku bujuk dia untuk pulang. Rahayu terpengaruh hal buruk. Kamu yakin Rahayu mau mendengarkan ucapanmu? Akan aku coba, Mas. Pagi ini Ratih datang ke tempat Rahayu tinggal. Assalamualaikum, Rahayu. Ratih mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Ngapain kesini? Ada perlu apa? Ucap Rahayu datar. Yuk pulanglah, ikut bersama Mbak, tukas Ratih setelah berada di dalam. Harus berapa kali aku ngomong, aku gak mau pulang ke rumah itu. Aku ingin mencari kesenanganku sendiri, jawab Rahayu. Kesenangan apa yang kamu dapatkan dengan membunuh dan menyakiti orang, yuk? Timpal Ratih. Itu bukan urusanmu. Aku bahagia dengan diriku sekarang, cantik, kaya, dan banyak yang mengagumiku, jawab Rahayu dengan bangganya. Lupakan rasa sakit dan dendammu itu, yuk. Itu semua hanya mengotori hatimu. Singkirkan semua itu dan kembali pulang. Kita mulai dari awal hidup damai dan apa adanya. Aku tidak mau hidup apa adanya. Aku ingin kaya. Hanya dengan bantuan Nyi Sulandri, aku bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah, jawab Rahayu. Melakukan perjanjian dengan jin pasti ada harga mahal yang harus kamu bayar, yuk, ucap Ratih lagi. Terserah, yang penting aku senang. Rahayu tertawa lantang. Ratih geleng-geleng kepala melihat adiknya berubah drastis, berubah 180 derajat. Apa kamu tahu, Mbak? Akulah yang telah menghabisi nyawa bapaknya Mas Ruslan. Apa kamu bilang? Dasar kejam, biadab, jawab Ratih dengan lantang. Aku memang kejam dan biadab, jadi pergilah dari sini. Kamu hanya membuang-buang waktumu dengan datang ke sini, timpal Rahayu. Astagfirullah, istighfar yuk. Kamu sudah salah jalan, yuk. Diam, pergi dari sini sekarang juga. Aku sudah tidak menganggapmu saudara, teriak Rahayu. Baik, aku pergi. Kamu akan menyesali perbuatanmu, ucap Ratih sambil berlalu meninggalkan Rahayu. Kini sudah hampir 10 tahun lamanya sejak Ratih memutuskan untuk tidak memedulikan Rahayu. Ratih tidak mau mendengar lagi nama adiknya itu. Hatinya terlanjur sakit dan kecewa dengan apa yang dilakukan Rahayu. Ratih menyimpan semua rahasia Rahayu sendiri. Tidak ia ceritakan rahasia adiknya itu kepada Ruslan. Suaminya itu juga pasti akan meradang jika pembunuh bapaknya adalah adik iparnya sendiri. Kini Rahayu semakin cantik dan kaya. Ia juga telah memiliki rumah baru, besar dan mewah. Rahayu terkenal karena kecantikan dan kekayaannya. Ia memiliki banyak pembantu. Rahayu sudah menghabisi satu persatu orang yang telah menyakitinya. Bahkan Rahayu telah mengelabui Baron dan membunuh Asih, kakaknya Baron. Dengan semua yang dimilikinya itu, Rahayu semakin sombong dan angkuh. Ia memandang rendah orang miskin. Pak Herman, seorang pengusaha sukses di kota, pindah ke desa untuk menghindari keramaian dan kesibukannya di kota. Pria parubaya itu pindah ke desa bersama istrinya. Perusahaannya yang besar di kota ia serahkan kepada Indra, putra sematawayangnya, untuk dikelola. Hari ini Pak Herman meminta sanggar di mana dulu Rahayu berada di sana untuk menghibur sanak saudara dan relaksi bisnisnya yang akan datang ke desa. Rahayu diminta Yuni dan Putra untuk ikut menari di acara yang diadakan Pak Herman. Rahayu awalnya menolak, ia tidak ingin menari di desanya.
Ia tidak ingin mengorbankan warga desanya untuk Nyi Sulandri. Namun karena Yuni terus membujuk, akhirnya Rahayu menuruti permintaan untuk menari di kediaman Pak Herman. Hari di mana Rahayu akan menari di kediaman Pak Herman pun tiba. Ketika Rahayu akan memasuki ruangan tempat dia dan penari lainnya berias, tidak sengaja Rahayu bertabrakan dengan seseorang pemuda tampan. Rahayu merasakan desisan halus di hatinya ketika mata mereka saling beradu. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah perasaan apa. Tiba waktunya Rahayu menghibur tamu dari Pak Herman. Semua mata terpana melihat kecantikan dan kemahiran Rahayu menari, termasuk pemuda tampan yang bertabrakan dengan Rahayu. "Kamu selalu hebat, Yuk. Pak Herman dan tamunya puas dengan penampilanmu." Yuni menepuk bahu Rahayu bangga. "Tentu saja," jawab Rahayu dengan angkuhnya. "Maaf, bolehkah saya masuk?" Seseorang pemuda tampan berdiri di depan pintu. "Oh, Mas Indra, silakan masuk, Mas." Yuni mempersilahkan pria tampan yang ternyata bernama Indra untuk masuk. "Bolehkah saya perkenalan dengan Mbak cantik yang pandai menari?" Maksud pertanyaan Indra ditunjukkan kepada Rahayu. Lalu Yuni memperkenalkan Indra dan Rahayu. Kedua orang itu bersalaman, membuat penari lainnya yang ada di tempat itu menatap iri kepada Rahayu karena bisa berkenalan dengan pria tampan seperti Indra. Hari demi hari kedua orang itu saling menyukai satu sama lain. Rahayu yang biasanya hanya memanfaatkan lelaki, kini timbul benih cinta di hatinya. Rahayu sering tersenyum-senyum sendiri tiap kali memikirkan Indra. "Rahayu, aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku dan menjadi ibu dari anak-anakku?" Sebuah pesan dari Indra. Karena sangat mencintai Indra, Rahayu menerima ajakan Indra untuk menikah. Rahayu melupakan kesepakatan yang telah ia buat dengan Nyi Sulandri dan menikah dengan Indra. Pada hari yang telah ditentukan, kedua sejoli itu akhirnya bersanding di pelaminan. Kedua pasang muda-mudi itu terlihat sangat bahagia. Mereka telah resmi menjadi suami istri. Di balik kebahagiaan itu ada bahaya yang mengintai mereka. "Kamu sudah melupakan perjanjian yang telah kamu terima. Tunggu, Cahayu, apa yang akan kamu dapatkan dengan mengingkari janjimu?" Nyi Sulandri muncul di pantulan cermin ketika Rahayu menghapus riasnya. "Maafkan saya, Nyi. Saya sangat mencintai Indra. Tolong jangan sakiti kami berdua. Biarkan kami bahagia, Nyi. Saya akan tetap memberikan tumbal darah untuk Nyi Sulandri setiap bulannya." Rahayu menanggupkan kedua tangannya dan memejamkan matanya memberikan hormat kepada Nyi Sulandri. Hati Rahayu tidak tenang memikirkan perkataan Nyi Sulandri hingga malam pertama kedua suami istri itu terlewat. Malam kedua Indra membujuk Rahayu, namun istrinya itu tetap menolaknya. Hingga malam seterusnya. Di malam ketujuh, Indra berhasil membujuk Rahayu hingga pasangan itu melakukan hubungan suami istri. Pagi hari Rahayu bangun. Dilihatnya Indra masih tertidur di sampingnya dengan bertelanjang dada. Rahayu tersenyum membayangkan apa yang terjadi semalam. Lalu ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Rahayu keluar dari kamar mandi dengan rambut basahnya. Dikeringkannya rambutnya yang basah dengan hair dryer. Setelah itu Rahayu menghampiri Indra yang masih tertidur. "Mas Indra, bangun, Mas." Rahayu membisiki telinga Indra, tak ada respon. Rahayu mulai panik, suaminya itu tidak kunjung bangun. "Mas Indra, Mas." Rahayu mengguncang-guncangkan tubuh Indra dengan keras, tetap saja tidak ada respon. Rahayu panik, ia membuka pintu dan berlari memanggil kedua mertuanya. "Ibu, Bapak." "Ada apa, Yuk?" Bu Hani menghampiri Rahayu. "Mas Indra, Bu. Mas Indra gak bangun-bangun," ucap Rahayu tergugu. "Ada apa ini?" Pak Herman yang baru pulang jalan-jalan terkejut melihat Rahayu menangis. "Kenapa dengan Indra?" Pak Herman menatap tajam Rahayu. Mas Indra tidak bangun-bangun dari tidurnya, Pak." "Apa?" Pak Herman lalu berjalan cepat ke kamar Rahayu dan Indra, diikuti Bu Hani dan Rahayu. Pak Herman membangunkan putra sematawayangnya, namun percuma saja, Indra tidak kunjung bangun.
Pak Herman sampai meminta dokter yang ada di desa itu untuk memeriksa Indra. "Maaf Pak Herman, Mas Indra sudah tiada," ucap dokter setelah memeriksa keadaan Indra. Tiba-tiba Rahayu merosot ke lantai. Ia tidak kuat menahan bobot tubuhnya. Apa yang ditakutkan terjadi. "Rahayu, apa yang telah kamu lakukan kepada Indra?" "Aku tidak melakukan apapun kepada Mas Indra, Bu," jawab Rahayu dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu ini pembawa sial. Gara-gara menikah denganmu, putraku meninggal," ucap Bu Hani sengit. "Pak, usir wanita ini dari hadapanku. Aku tidak sudi melihatnya di sini," pinta Bu Hani kepada Pak Herman. Sejak saat itulah Rahayu diusir secara tidak terhormat oleh mertuanya. Wajah Rahayu juga berubah menjadi jelek. Tidak ada satupun yang mau meminta Rahayu menari. Hingga akhirnya perempuan itu jatuh miskin karena menjual sedikit demi sedikit hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rahayu juga berubah menjadi gila atas apa yang telah menimpa kepadanya. Ratih sebagai kakak Rahayu tidak tega. Ratih dengan telaten mengurus Rahayu hingga pada akhirnya Rahayu meninggal secara mengenaskan tertabrak mobil truk pembawa pasir. Rahayu meninggal seketika di tempat. Nyawanya tidak bisa tertolong. Rahayu mendapatkan tuah dari persekutuan dengan iblis. Itulah hasil persekutu dengan mereka. Hanya kebahagiaan semu yang didapat. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyaksikan cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.